Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepani Miria. Saya adalah dosen dari Fakultas Kesehatan pada program studi ilmu keperawatan di Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Pada hari ini saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Untuk teknik pengajaran saya, yaitu dengan menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Saya mampu mata kuliah di semester ganjil dan genap, di mana dengan kekhususan mata kuliah yang saya ampu itu berada pada semester genap, yaitu di semester 4 pada mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, di mana 2 SKS itu adalah teori, sementara 1 SKS-nya adalah praktikum. Saya akan menjelaskan terkait dengan deskripsi dari mata kuliah ini, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah yang mempelajari tentang konsep dan prinsip serta tren isu di kesehatan keperawatan jiwa. Dalam mata kuliah ini juga akan dibahas tentang klien sebagai sistem yang adaptif dalam rentang respon sehat jiwa sampai dengan pada gangguan jiwa. Kemudian terkait dengan psikodinamika, terjadinya masalah kesehatan atau keperawatan jiwa yang umum di Indonesia. Upaya keperawatan dalam pencegahan primer, sekunder, dan tersier terhadap klien pada masalah psikososial dan spiritual merupakan fokus dalam mata kuliah ini, termasuk hubungan terapeutik secara individu dan dalam konteks keluarga. Pengalaman belajar ini akan berguna pada mahasiswa dalam memberikan asuhan keperawatan atau memberikan pelayanan terkhusus pada keperawatan kesehatan jiwa dan integrasi keperawatan jiwa pada area keperawatan lainnya. Pada setiap proses kegiatan pembelajaran, di awal pertemuan saya akan memberikan kontrak perkuliahan, di mana di situ terkait dengan peraturan yang akan dilakukan selama proses perkuliahan. Selain itu, pada pertemuan awal juga saya akan melakukan perkenalan diri untuk membangun keakraban antara dosen dan mahasiswa. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 4, dan CPL 9. Untuk CPL 1 berfokus pada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan sikap profesional dan berkarakter, prinsip etik, perspektif hukum, dan budaya dalam keperawatan. Sedangkan pada CPL 2, mampu menguasai iptek dan keterampilan umum pada bidang keilmuan. Pada CPL 3, mampu memahami dan menguasai konsep nilai kemanusiaan dan ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan dengan proses keperawatan. Pada CPL 4, membantu memberikan asuhan keperawatan secara profesional pada tatanan laboratorium dan lapangan, baik itu klinik ataupun di komunitas. Pada CPL 5, mampu melakukan edukasi dan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah. Dan CPL terakhir adalah CPL 9, di mana mampu meningkatkan keahlian profesional di bidang keperawatan melalui pembelajaran. Rincian materi ajar pada perkuliahan ini terdiri dari 13 materi pokok, di mana nanti akan terbagi menjadi 16 pertemuan. Dengan metode pembelajaran di kelas, yaitu dengan kuliah pakar dan skill lab di laboratorium. Selanjutnya saya akan jelaskan terkait dengan indikator penilaian pada mata kuliah ini, di mana tugas kelompok sebesar 13%, kemudian ada penugasan individu sebesar 17%, kemudian ada tutorial sebesar 15%, ada ujian UTS sebesar 25%, ujian UAS sebesar 25%, dan soft skill atau afektif sebesar 5%. Sedangkan untuk penilaian praktikum itu sendiri terdiri dari ujian praktikum atau OSCE sebesar 40%, praktek lapangan sebesar 40%, penugasan individu sebesar 15%, dan penugasan kelompok sebesar 20%. Terakhir saya akan menjelaskan terkait dengan materi pembelajaran yang saya akan sampaikan.
Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan asuhan keperawatan pada pasien dengan psikososial yang berada pada ranah praktikum. Baik, selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kita kali ini, kita masuk ke dalam asuhan keperawatan masalah psikososial ya, untuk praktikumnya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa asuhan keperawatan psikososial ini kita dibagi jadi 4. Nah, untuk pertemuan kita pertama ini adalah yang pertemuan pertama ya. Nah, saya mau jelaskan dulu sebelum kita melakukan tindakan, bahwa setiap pertemuan itu nanti berbeda bagaimana cara kalian untuk melakukan tahapan prainteraksi ya, ataupun sebelum melakukan tahapan kerjanya. Gitu. Jadi, saya jelaskan dulu bahwa pada pertemuan pertama ya, nanti pertemuan pertama dengan pasien dengan melakukan teknik yang pertama ini, yaitu teknik relaksasi nafas dalam, maka urutan prainteraksi yang akan kalian lakukan adalah yang pertama perkenalan diri. Ya, jangan lupa itu. Pertama perkenalan diri, kemudian tanyakan nama pasiennya. Ya. Kemudian validasi perasaan pasien. Tahapan selanjutnya adalah validasi perasaan pasien. Nah, yang membedakan antara pertemuan pertama dengan pertemuan selanjutnya adalah di validasi. Ya, ketika pertemuan pertama kalian tanyakan bagaimana perasaan pasien, kemudian kalian ambil ya apa yang diungkapkan oleh pasien sebagai kata kunci untuk kalian melakukan terapi relaksasi nafas dalam ini. Ya, tapi kalau untuk pertemuan kedua, ketiga, keempat, baik itu pada terapi distraksi, terapi hipnosis 5 jari dan terapi spiritual, itu nanti beda validasinya. Ya, validasi untuk tahapan kedua, ketiga, keempatnya itu nanti kalian tanyakan apakah sudah dilakukan terapi yang kita ajarkan hari ini. Ya, sampai di sini paham ya? Selanjutnya, setelah kalian perkenalan diri dan validasi, kemudian mereka mengungkapkan bagaimana perasaannya. Nah, di situ kan kalian sudah ambil ya apa yang menjadi keluhannya mereka. Langsung lakukan kontrak. Ya, jelaskan bahwa tujuan kalian adalah untuk memberikan terapi relaksasi sebagai menurunkan masalah psikososialnya. Ya, kalau sudah kontrak, sudah jelaskan terkait dengan alasan dilakukannya terapi ini, baru kalian bisa jelaskan berapa lama timing yang akan kalian lakukan. Ya. Kalau untuk terapi relaksasi nafas dalam ini dia nggak lama, nggak butuh waktu lama sebenarnya karena memang sederhana. Ya, tapi untuk yang nanti yang kedua, yang untuk pertemuan selanjutnya itu ada distraksi, itu ada beberapa distraksi yang akan kalian pelajari. Ya, kita fokus untuk yang hari ini ya. Kemudian setelah tahapan tahapan prainteraksi tadi, kita akan lanjut ke tahap kerja. Nah, tahapan kerjanya sudah dibaca di buku modul praktikumnya ya. Di situ sudah dijelaskan tahapan per tahapan dari tahap relaksasi nafas dalam ini, terapi relaksasi nafas dalam ini. Kalau kita sudah lakukan tahapan kerjanya, maka kita tutup di yang tahapan terakhir adalah tahapan evaluasi. Ya. Pada tahap evaluasi ini, kalian harus ingat lagi step by step-nya, di mana tahapannya adalah evaluasi perasaan setelah dilakukan tindakan, kemudian kontrak selanjutnya. Ada 2 ya. Jadi tolong diingat perbedaan antara yang tahap prainteraksi pertemuan pertama atau sesi 1 pada tahapan yang saat ini kita lakukan, yaitu relaksasi nafas dalam, dengan yang selanjutnya. Ya, sebelum kita mulai ada yang ingin bertanya? Izin Ibu, Silvi ingin bertanya Bu, masalah psikososial apa saja yang bisa dilakukan dengan terapi relaksasi ini? Ya, baik, bagus sekali ya pertanyaannya Silvi ya.
terkait dengan apa saja masalah psikososial yang bisa kita lakukan untuk terapi ini ya. Jadi seperti di pertemuan kita pada teori kemarin ya, kita pertemuan di kelas, jadi ada beberapa masalah psikososial yang bisa kita lakukan untuk terapi ini ya. Salah satunya adalah kecemasan ya, tapi biasanya memang paling sering itu di kecemasan. Kenapa? Karena teknik relaksasi nafas dalam ini dia tidak butuh waktu tertentu ya. Yang harus teman-teman tahu bahwa tidak semua terapi itu bisa dilakukan langsung, tapi khusus untuk terapi relaksasi nafas dalam ini, dia bisa dilakukan di mana saja. Makanya paling cocok untuk dilakukan pada pasien dengan ansietas atau kecemasan. Jadi ketika kecemasannya muncul, kecemasannya tiba-tiba datang, dia bisa lakukan terapi ini langsung untuk menurunkan kecemasannya. Baik, selanjutnya kita langsung ke praktek ya. Yang jadi OB saya siapa? Delvi, Bu. Ayo Delvi, ke sini ya. Yang lain tolong perhatikan, nanti di akhir akan ada satu mahasiswa yang mempraktekkan ya. Ingat tahapan-tahapan yang tadi ya. Tahapan prainteraksi. Baik, selamat siang Ibu. Siang, Bu. Ibu perkenalkan nama saya kan. Kebetulan saya perawat di rumah sakit. Boleh saya tahu namanya siapa? Delvi. Delvi ya? Iya. Senangnya dipanggil dengan apa? Delvi. Oh, Delvi aja. Iya. Delvi, boleh saya tahu nggak hari ini perasaannya gimana? Sedikit cemas sih, Bu. Nggak tahu kenapa. Cemas tanpa sebab aja. Oke, jadi ada perasaan cemas yang Iya. Delvi nggak tahu tuh alasannya kenapa. Nggak tahu. Sudah berlangsung berapa lama? Udah 2 hari. Udah 2 harian. Iya. Tapi ini yang tidak terkontrol. Mm-mm. Setelah saya dengarkan apa yang Delvi sampaikan tadi, saya bisa simpulkan bahwa Delvi sedang mengalami kecemasan. Nah, di sini saya akan bantu Delvi untuk menurunkan ketika kecemasan itu datang ya, dengan terapi relaksasi nafas dalam. Nah, terapi ini bisa Delvi lakukan kalau seandainya tiba-tiba kecemasan itu datang. Apakah Delvi bersedia? Bersedia. Kalau begitu kita di sini aja ya. Saya jelaskan dulu terkait dengan terapi relaksasi nafas dalam ini. Jadi nanti ketika Delvi muncul nih perasaan cemas, terserah deh. Kadang kan muncul, Delvi bilang tadi nggak ada waktunya, tiba-tiba dia suka datang kan ya. Nah, Delvi bisa lakukan ya. Tujuannya untuk menurunkan kecemasan. Ya, tahapan-tahapan yang bisa Delvi lakukan itu yang pertama adalah duduk rileks, atur posisi rileks. Kalau ketika sedang berbaring, Delvi merasakan kecemasan, nggak apa-apa, Delvi berbaring saja. Ya, tapi pastikan posisinya adalah posisi yang paling rileks. Oke. Kemudian upayakan tangannya rileks ya, jadi taruh di sini. Ya, ini saya jelaskan dulu nanti Delvi. Setelah tangannya ditaruh di sini, Delvi fokuskan ke penarikan nafas Delvi. Ya, sambil membayangkan tarikan nafasnya masuk ke paru-paru dan kesebar ke seluruh. Tarik nafas perlahan, fokus pada tarik nafas. Kemudian ketika menghembuskan nafas, fokuskan bahwa apa yang menjadi kecemasan ikut keluar bersamanya hembusan nafasnya. Nah, kita mulai. Saya pandu Delvi dulu. Delvi sendiri lakukan tanpa saya pandu. Sekarang posisi yang paling rileks Delvi. Duduk seperti ini sudah rileks ya. Boleh sambil pejamkan mata dan dengarkan instruksi saya ya. Tarik nafas dalam. Hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas dalam. Sambil terus tarik nafas dalam, hembuskan perlahan-lahan. Dengarkan instruksi. Dalam.
sambil membayangkan tarikan nafas masuk ke paru dan mengalir ke seluruh. Rasakan sensasi relaksasi. Lagi, bayangkan energi negatif keluar bersama nafasnya. Oke, buka matanya. Bisa dirasakan perbedaannya. Bisa nanti Delphi lakukan sampai cemasnya hilang. Ya, kalau seandainya ini belum hilang, nanti kita bisa ulang. Apakah sudah cukup? Cukup, Ibu. Kalau sudah cukup, Delphi, pertemuan selanjutnya nanti kita akan melakukan tahap yang kedua. Kita ada tahap kedua yaitu distraksi. Tapi sebelum saya sampaikan yang tahap distraksi ini, saya mau Delphi jelaskan lagi ke saya kira-kira kapan pelaksanaan terapi relaksasi nafas dalam. Posisikan badan sebelum mungkin, tarik nafas, sampai saya merasa rileks. Oke, bagus sekali ya. Jadi ini saya sudah bisa yakin bahwa Delphi bisa lakukan ketika di pertemuan selanjutnya. Nanti saya harap Delphi datang lagi. Kita akan lakukan yang terapi distraksi ya. Untuk jadwal selanjutnya adalah minggu depan. Saya harap nanti Delphi datang tepat waktu ya. Baik, sudah selesai untuk prakteknya ya. Jadi dari mahasiswa apakah sudah jelas? Sudah, Ibu. Kalau begitu kita langsung dengan dari mahasiswa siapa yang akan mempraktekkan? Saya, Bu. Oke, silakan Ana. Sekalian nanti OP-nya ya, saya nanti OP-nya. Silakan Nabila. Ana di sini ya, Nabila ya. Baik, Bu. Kamu bisa lakukan apa yang sudah saya katakan tadi? Insya Allah bisa, Bu. Mulai ya. Baik, Bu. Baik. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Triana Mudika, mahasiswa keperawatan Universitas Hangtua Pekanbaru, yang pada kali ini dinas dari jam 8 sampai jam 2 di rumah sakit jiwa ini. Nah, kalau boleh tahu, nama ibunya siapa? Nabila. Nah, ibunya lebih senang dipanggil apa nih? Bila. Bila ya, oke. Baik, Ibu Bila, saya akan mengajarkan Ibu beberapa teknik untuk meredakan tingkat ansietas ataupun kecemasan. Nah, sebelum itu saya perlu tahu dulu nih, bagaimana kondisi Ibu pada hari ini? Sedikit cemas. Sedikit cemas. Cemas itu kalau boleh tahu itu kenapa ya? Nggak tahu, cemas aja. Takut. Oh, ada rasa takut. Nah, jadi sepertinya teknik yang akan saya ajarkan pada kali ini tuh tepat untuk mengatasi cemas yang terjadi pada ibu. Nah, teknik ini namanya itu teknik relaksasi nafas dalam. Nah, mungkin teknik ini kita nggak butuh waktu lama, Bu, dan ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, untuk itu apakah Ibu bersedia? Bersedia. Nah, sebelum itu untuk pelaksanaannya kita di sini saja bagaimana Ibu? Baik. Ibu dengarkan terlebih dahulu arahan dari saya. Kita belajar sama-sama. Nanti baru kita peragakan Ibu ya. Yang pertama itu posisikan badan kita duduk serileks mungkin, senyaman mungkin. Oke. Nah lalu posisikan tangan itu di atas paha boleh, ataupun nanti kalau misalnya ada meja di atas meja juga boleh. Selanjutnya itu nanti kita tarik nafas dalam, lalu rasakan tarikan nafas itu menjalar ke bagian paru-paru dan menyebar ke seluruh tubuh. Itu nanti kita ulangi sekitar 3 sampai 5 kali. Lalu pada saat menghembuskan nafas itu anggap aliran nafas tadi itu keluar dengan seluruh vibes negatif dari tubuh kita.
Nah, bisa dimengerti, Bu? Baik, kita peragakan. Eh, yang pertama, posisikan badan serileks mungkin bila, lalu eh, tangannya diletak di tempat yang cukup nyaman seperti di paha, lalu pejamkan mata, tarik nafas dalam, lalu hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Nah, tarik nafas dalam, rasakan seluruh tarikan nafas itu menyebar ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki. Lalu hembuskan bersama dengan perasaan-perasaan negatif yang ada pada diri kita. Oke, sekali lagi, tarik nafas dalam, rasakan, lalu hembuskan bersama dengan perasaan negatif. Nah, oke, baik, boleh dibuka matanya lagi bila. Nah, peragaan tadi sudah tepat bila. Nah, mungkin ada beberapa teknik lagi yang bakal saya ajarkan di pertemuan berikutnya nanti. Nah, selanjutnya, apakah Bila bisa mempraktekkan kembali apa yang telah saya arahkan tadi? Bisa. Baik, coba. Posisinya rileks, badannya rileks. Habis itu tangannya di posisi yang nyaman. Lalu tarik nafas dalam. Hembuskan. Oke, bagus. Apa yang Bila peragakan kepada saya tadi sudah tepat. Nah, untuk selanjutnya ada yang teknik kedua itu teknik distraksi. Nah, untuk pertemuannya Bila maunya kapan? Besok atau 2 hari lagi mungkin? 2 hari lagi. Oke, 2 hari lagi. Nah, saya harap Bila dapat mempraktikkan teknik relaksasi nafas dalam ini pada saat merasakan kecemasan ya. Oke, berarti apa yang sudah disampaikan itu sudah tepat ya. Nah, jadi nanti untuk selanjutnya kalian bisa praktekkan sendiri masing-masing di rumah untuk lakukan tindakan itu ya. Untuk pertemuan kali ini kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Apa sudah cukup? Cukup. Dari Anang dan Nadia sudah cukup? Sudah, Bu. Kalau sudah cukup pertemuan kita sampai di sini, saya akhiri pertemuan kita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran saya terkait dengan metode praktikum sebagai unjuk kerja tridharma saya sebagai dosen dari keperawatan jiwa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.